Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Malam hari ini alhamdulillah saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelakan urip saya teman sedulur. Satu judul yaitu untuk umat Islam dan yang pastinya umumnya untuk semua agama walaupun dan orang yang tidak pernah mengenal agama sekalipun. Saya berbagi, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, namun saya selalu pakai peci untuk teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya, dan semua makhluk hidup di alam dunia ini semua berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk teman sedulur, terima kasih beliau Bapak Sungkono yang di Pekanbaru. Terima kasih sekali, yang sangat dalam sekali dari saya dan juga keluarga saya. Terima kasih Bapak Sungkono. Terima kasih Bapak Bronto. Terima kasih Kang Sutris. Terima kasih sekali Mas Waloyo. Terima kasih sekali yang sangat dalam sekali. Terima kasih sekali teman sedulur yang mampir. Cerita sebuah pikiran baik dan jahat. Di Islam itu ada sifat iblis, setan, dajjal, dan sifat yang baik, yaitu hati pikiran manusia yang diceritakan di Islam itu Nur Muhammad, orang yang baik, mendapatkan cahaya, ilham, kebaikan, kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh dan soleha. Itu ada di pikiran manusia. Siapapun orangnya, agamanya apapun, sukunya apapun, tidak pernah mengenal agama sekalipun. Penilaian Allah Tuhan yang Maha Kuasa beda dengan penilaian manusia. Yang dinilai bukan agamanya, sukunya, tapi isi hatinya ataupun pikirannya, baik atau buruk. Sebuah kalimat setan iblis itu hanya sebuah pikiran yang buruk, yang jahat. Saya berbagi, jangan-jangan panjenengan semua ini orang-orang agamis ini tidak sadar bahwa pikiran atau hati batin panjenengan itu jahat sekali. Dengarkan konten saya ini, panjenengan pasti paham, mengerti. Setidaknya jenengan paham sesungguhnya siapa sih teman sedulur yang sebenarnya. Setan itu pikiran yang buruk, pikiran yang jahat. Orang baik selalu berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik. Kita hanya sebuah pikiran. Ketika pikiran kita jahat, itulah setan. Pikiran kita dikuasai setan ataupun iblis. Kita manusia tidak bisa menguasai pikiran orang lain, memerintah orang lain. Pikiran kita itu seringkali mengharap orang lain seperti yang kita pikirkan, namun tidak bisa. Kita hanya bisa mengontrol, mengarahkan pikiran kita sendiri. Bisakah kita menguasai pikiran kita dengan baik, atau kita lepaskan dengan ego, hawa nafsu kita yang disebut setan iblis itu? Renungkan kata-kata saya. Kembali, saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Nih teman sedulur, cerita ini nyata, real, pernah saya alami, dan mungkin panjenengan teman sedulur entah menyadari atau belum saya bercerita. Orang baik ketika melihat nih orang Islamnya, melihat orang beragama lain, panjenengan berjalan di depan gereja, orang baik berkata, bahagia sekali orang-orang itu melakukan ibadahnya bersama keluarga. Sering saya melihat orang Kristen itu ke gereja hari Minggu bersama anak dan istrinya, keluarganya. Saya katakan bahagia sekali mereka beribadah bersama keluarganya. Sedangkan orang yang jahat selalu berkata, apalagi orang-orang agamis, orang itu kafir, bukan orang Islam. Hati pikiran panjenengan selalu berkata, dan Allah tahu semuanya. Berjalan di orang-orang Hindu, Buddha, ada yang namanya pura. Orang baik selalu mengatakan indah sekali pura itu. Bangunan yang sangat megah, pasti banyak biayanya, luar biasa, bahagia mereka. Sedangkan orang-orang yang dikuasai setan iblis mengatakan, dia mengatakan itu menyembah patung, berhala yang dibuatnya. Itu orang-orang kafir laknatullah, menyembah selain Tuhan. Itu orang jahat. Itulah pikiran yang dikuasai iblis karena banyak penghakiman
Di dunia ini tidak ada yang tahu niat maksud hati manusia yang lain, teman sedulur. Jangan pernah menghakimi. Buat pikiran panjenengan itu baik. Berpikir baik pada siapa saja. Orang baik hanya sebuah pikiran, orang jahat pun sebuah pikiran. Apalagi sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Panjenengan orang yang sangat jahat sekali. Nih, orang melihat orang gila mengatakan batinnya saja Allah tahu, nggak usah keluar mulutnya. Panjenengan membatin berpikir orang kok gembel, pasti dulunya bla bla bla, banyak penghakiman, banyak merekayasa, berat mencari-cari, pasti keturunannya gini, pasti dulu seperti ini. Orang baik tidak seperti itu. Orang baik mengatakan, wah senang sekali orang itu tidur hanya di berlantaikan koran aja bisa tidur. Dia berjalan-jalan sehat sekali, tidak pakai pakaian tapi tidak sakit. Itulah orang baik. Orang melihat pengemis mengatakan masih muda mengemis, apa nggak mau bekerja, itu orang malas, bla bla bla. Orang mengharap nggak mau bekerja, orang tersesat atau gimana, pasti mereka itu dulunya ABC. Banyak sekali orang jahat berpikir seperti itu. Orang baik mengatakan melihat pengemis walaupun masih kuat muda, enak sekali orang itu mencari uangnya, hanya duduk dapat uang. Orang baik tidak berpikir kemana-mana, selalu mengatakan yang baik-baik saja. Mau memberi ataupun tidak, minimal mendoakan, mengatakan hal-hal yang baik. Itu teman sedulur. Banyak sekali orang-orang ini hanya merubah casingnya saja, namun hati batinnya tidak pernah mau merubahnya. Dengan pemahaman-pemahaman kehidupan ini semua nyata teman-teman. Semua itu benar adanya. Toh yang panjenengan lihat, panjenengan pikirkan, panjenengan lihat di dunia ini semuanya hanya mengulang-ulang saja. Orang melihat wanita nggak pakai kerudung, panjenengan orang Islam mengatakan itu maksiat, dosa, neraka. Orang baik tidak bicara seperti itu. Orang baik mengatakan, wah cantik sekali orang itu, rambutnya panjang, senangnya orang yang memiliki istri seperti itu, bahagianya yang menjadi pacarnya wanita itu. Orang baik selalu berkata baik. Itu mas dulu. Ingat, apa yang kita ucapkan itu tanaman kita. Pikiran kita adalah benih yang kita tanam, dan semua itu kita yang akan memetiknya. Kapan? Itu rahasia. Allah Tuhan yang Maha Kuasa tahu betul apa isi hati kita, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita ucapkan. Kita jadi orang baik ataukah pikiran kita dikuasai nafsu, setan, iblis, ataupun hal-hal yang diceritakan agama. Terima kasih teman sedulur, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya tidak berceramah ataupun berdakwah, saya hanya berbagi, bukan menggurui. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.